Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang meletusnya Gunung Semeru dalam ramalan Jayabaya. Nusantara akan penuh bencana ketika penguasa licik dan orang baik ditindas. Mitos ramalan Jayabaya kerap dikaitkan dengan meletusnya Gunung Semeru. Seperti yang kita ketahui, Gunung Semeru kembali meletus sekitar pukul 2:46 waktu Indonesia Barat pada Minggu 4 Desember tahun 2022, di mana tepat setahun yang lalu pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 4 Desember 2021, erupsi Semeru menelan puluhan korban jiwa. Salah satu gunung tertinggi di Indonesia ini kerap dikaitkan dengan ramalan Jayabaya atau ramalan Jangka Jayabaya karya Raja Kediri atau yang biasa dikenal dengan Prabu Jayabaya yang memerintah kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai dengan 1157. Banyak masyarakat yang mempercayai ramalan Jayabaya karena ramalan ini terus dilestarikan secara turun-temurun. Terkait asal-usul ramalan Jayabaya sendiri tertulis dalam kitab Busarar yang digujah Sunan Giri Prapen. Isi dari ramalan Jayabaya diyakini prediksi kondisi Nusantara di setiap masa. Dalam ramalannya, Prabu Jayabaya ini disebutkan akan ada suatu waktu di mana kondisi Nusantara menjadi kondisi masa penuh dengan bencana. Hal tersebut akan terjadi pada masa ketidakadilan dan keacuhan atau ketidakpedulian, di mana orang yang berkuasa adalah orang yang licik dan orang yang baik akan tertindas. Pada kondisi tersebut, ramalan Jayabaya menyebutkan akan terjadinya bencana-bencana, di antaranya gunung-gunung yang akan meletus, bumi yang berguncang, laut dan sungai yang akan meluap ke daratan. Namun setelah masyarakat Nusantara ini bisa melewati masa suram itu dan yang penuh penderitaan, maka akan datang masa baru yang jauh lebih baik dan mulia. Kedatangan masa yang lebih baik ini ditandai dengan kehadiran Satrio Pinit atau Ratu Adil. Selain itu, dalam bait ke-164, Raja Kediri atau Prabu Jayabaya mengatakan jika Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Dalam ramalan tersebut, bencana gunung meletus yang akan membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Banyak masyarakat yang percaya dengan ramalan Jayabaya karena dinilai beberapa ramalannya terbukti kebenarannya. Besok yen wis ono anak kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Iku tondo yen zaman Jayabaya wis cedak. Yang artinya, besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang lubuknya, pasar tidak lagi ramai berkumandang, itu pertanda zaman Jayabaya sudah dekat. Namun secara ilmiah, ramalan Jayabaya ini memiliki makna-makna bahasa yang bersifat praktis dan luas, yang bersifat juga multi tafsir, sehingga ramalan Jayabaya mudah ditafsirkan dalam konteks yang ada. Terkait ramalan Jayabaya yang masih banyak diyakini masyarakat Jawa, mengaitkannya meletusnya Gunung Semeru dengan terbelahnya Pulau Jawa. Ahli tarot Dini Darko mencoba melihat dari sisi lain terkait ramalan Jayabaya yang mengaitkan meletusnya Gunung Semeru itu adalah pertanda terbelahnya Pulau Jawa. Dalam beberapa kejadian, Dini Darko mengatakan jika terjadi gunung meletus akan selalu dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Gunung meletus itu selalu dikaitkan dengan ramalan Prabu Jayabaya atau Prabu Jayabaya. Dia menyinggung soal ramalan dirinya yang di tahun lalu menyebutkan jika 2021 akan ada gunung meletus. Berbicara tentang ramalan saya di tahun lalu, juga sempat menyatakan bahwa di tahun ini akan ada letusan besar dari gunung yang besar, kata Deni Darko.
Melihat hal itu, Denny Darko menilai jika letusan Gunung Semeru dampaknya bukan membelah Pulau Jawa. Akan tetapi, kata dia, Gunung Semeru akan meletus secara besar sebanyak 2 kali. Nah, tidak banyak yang tahu juga kalau ternyata ramalan ini tidak seperti saya yang menyebutkan secara gamblang dan menunjukkan gambar. Dia menceritakan saat itu Prabu Jayabaya tidak memperlihatkan gambar akan terbelahnya Pulau Jawa. Akan tetapi wejangan atau ramalan Prabu Jayabaya disampaikan melalui sebuah puisi. Meskipun begitu, dia menawarkan jika setiap kali Gunung Semeru meletus dikaitkan dengan mitos Pulau Jawa akan terbelah. Denny Darko mengatakan, padahal ramalan Jayabaya masih multi tafsir. Multi tafsir masih bisa menjadi berbeda. Sebelum orang yang meramalkan ini akan menjelaskan apa arti ramalannya, dia pun menanyakan jika ramalan Jayabaya malah ditafsirkan oleh bukan ahlinya, sehingga menjadi seram. Gunung Semeru juga dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Konon ada sebuah legenda dalam kitab kuno pada abad ke-15 yang menyebutkan kalau Pulau Jawa dahulu kala mengambang di lautan dan terombang-ambing. Melihat itu, para dewa kemudian memutuskan untuk menancapkan paku Jawa dengan paku yakni Gunung Semeru. Dalam kitab tersebut, gunung ini konon dibawa dari India oleh Dewa Wisnu dan Batara Brahma. Kemudian kuncen Gunung Semeru Mbah Dipo. Mbah Dipo diketahui merupakan kuncen atau guru kunci di Gunung Semeru. Namun dia telah meninggal dunia pada tahun 2005. Masyarakat sekitar percaya bahwa Mbah Dipo memiliki keahlian menangkap pesan dari makhluk tidak kasat mata di Gunung Semeru. Ada sebuah mitos yang menyebutkan kalau Gunung Semeru meletus, maka disarankan untuk pergi ke arah sungai, jangan ke arah Gunung Sawur. Kemudian misteri kawasan Keli. Misteri kawasan Keli adalah lokasi di mana terletak beberapa batu sebagai semacam nisan orang-orang yang meninggal dunia di Gunung Semeru. Salah satunya adalah milik Suhogi. Konon di kawasan Keli, para pendaki sering mengalami kesurupan oleh roh manusia atau roh binatang. Namun mitos yang paling populer di Gunung Semeru yakni adanya tanjakan cinta. Konon tanjakan yang tidak terlalu curam ini memiliki mitos yang dikaitkan dengan kisah percintaan. Para pendaki yang berjalan melewati tanjakan cinta tanpa istirahat dan tidak menoleh ke belakang, maka kisah cintanya yang diharapkan akan terkabul.